Martupulunuan kita ijon bani kebaktian peringatan permateni Tuhan Yesus. Disebut kita Jumat Agung. Podo takas bani pikiran tadi, ia permateni Tuhan Yesus Kristus. Ayat menagih tubusan bata julma, nadok maruli bani hamatayani. Susuku Yesus menaburas gabi julma na ihira sidungan. Agarupan ki ilma halai tolong nebara bata masalah. Madus do darohi Tuhan ta buruk kul gata mandu ia manok kon hamasiko bani paruna. Manduri kita bani. Haleluya, nomor 102 ayat 1 tambah kita singgah memberi itu. Ibawas gorani di mata Bapa, Bapak Tuhan Yesus Kristus, apapun dinapasi, sitopalagi pakon kanoon. Amin. Rubang udau, kalau derubang maka cengirak, ulang malopashan aku ulang bador, paluahan malahu makite kapitoranmu. Payeng hama inggonmu batu, terus maham paluang pohon au. Amma batu dolok batu paruni kuningan, gagengeng naturu lao paluang pohon au. Ayam lotong dolok batuk pakon benteng tu, halikuranmu iring-iring anjay kebuhan maaf. Sebuah lama au banisiri, nabono ikaran halak tau menangkap au. Ayam lo harus Kubagas tangan mudo bondos konton muyu. Ay domba tebus ham au. Ale jawaba ham nebata patengeran di guru. Dia ini mengambil nama membuat sesuatu yang sesuatu. Tapi yang kurang
hasasakan ni tunduyo. Sing yunduston ham au bagas tangan ni musuh. Ipajong-jong hando nae ubari ngayuba. May dok maawon mo bangko, alay Jehovah ay taksosak doahu. Halani musuh ni urun pagamatakku. Idalay do tuwiyo prakon pamatakku. Boys do gugurku ibay holo ni Uru, at tatawag-tayo ni gulugku ibay perfecto. Sulot do gugurku ibay sa pananggaron ko, sing magdole be holi-holi ko. Para pilihan mo ako ilobe niya sa tao. Apa ni malam rumban rumahku. Tasawut orang manyaw. Manimbili do na mangidaw ako idalan. Baggal diin diar layakmu, na pinagsirsir manihalak na magkabiyarihan, na binahin mo manihalak na magtingar ni uhur bangun. Ilobe ni anak ni Jorma. Haleluya, haleluya, haleluya. Maton pumahita, ham na bata si madaholong nga tagsulutin. Pujian namin o ham halani paluaham, hanami pagkite kamanggalan kon anakmu. Tuhan Yesus Kristus na tergantung banirayo pagsila. Bagas diin, panranggi mo banami julma pardosaon. Lalu kiwir hanami bani ati nami rosi parumpan hanami bani awak nami. Lalu deat layak na ondos bain ham uban nami. Sangat jangan marmunia malak tonus rosi sadoka rido kami. Masnal salmat hite silang haluawin. Bagas Kristus Yesus ada memberi hosarni asing menggolu kanami, ipadas kanami tongko nami. Amin. Puji Tuhan, adori kita bani haleluya nomor 201 pada ayat 1 bani ayat 60. Marunut liur, rohanami mulo belemu, hak Jehovah katorang ati bakal. Nuan tutup dohanami mandrobok, pangobangon diri nami, nasataluk ilu-ilu
Ham alai Tuhan, marpangan jumaham nabi jolma parti saun. Ayulayo kulo nami rajai gobir, janahin ma gabehite nami, lolos mangidahi pangkarpion, bani kogoni pikiran nami sendiri. Jalan kon hanami bulu hanami, manggite ruhut hajema, apa hajaimun. Ham Tuhan, ulang ma mangidah ham mangidah hanami, orang ma ham mengisku. Yesus Tuhan nami, lalu terjolma nami hanami bergeluh ari-ari nami. Ipapasihan hanami marhite daromu, tapi ipakutak hanami diri nami, marhite bagi dosa bagas diri nami. Amin Tuhan, isisemakan ni selalu hanami, madupakon ham napasingin, mangarap olo apa idomu. Indo yang sagah kon hanami, marpanatap maham banami Tuhan, amolongi amma hanami padosa bagbalon. Gati memakai menami rangka teridak konstruksi si boban kaduharot di atas kanahor. Gati ope mabiar hanami mamorsan silang tuin. Harganan ope guru kay kanahon ban nami marimbang guru sumadira nama nontong ini. Hape manarmaha hale Tuhan, halani halas seol. Hantuni urapa kueni hagangan nami. Oh Tuhan, ulang mahintor maribis hamba nami, anjuhan mahanami jolma berdosa. Ay sentong ubahmi sa benar balukto sedia berdosa. Panjaha sentong si kutio silobeli ni mata. Gabe victori do sedia matite silayak-layak halagi hidup di urni. Pinokon ni pada musion na ibagas Kristus Yesus. Ibagas holong ni mata rumay sasak hagaluk dosata. Halanyay pataridakon kita ma tanda-tanda ni paguluhan na bayu. Pasangapon ma bani lebata ibago. Amin. Puji Tuhan, untuk kita kembali haleluya nama Muhammad Salam ayat 1 kembali ayat 2 sampai yang kedua maju nasiang nama Saul berdiluji hapalangi Tuhan Yesus.
ibadah kagalupan patuloy ni kuliah ni Tuhan ta. Ang doy kulimati kita panorang parmete ni Tuhan Yesus bani hayang sila. In managaling puncak kapangiton bani Yesus. Kita dikon sosial media iya siksaan isik na luar biasa. Risa-risa takon nalegan. Via Dolorosa. Mandupakon pagtukaran ay gabi saksi parburus ni Darul Yesus. Sonit madalan malingon beruson ni Tuhan tari. Hinan riak dosi kue ay makulokon paroki Yesus ku Yerusalem. Posian na bagi anak ni si Daud. Idahon songon sinduhon ni Yesus ma si dia gano. Hape nuan dihatahon si dia manguse. Pasilang pun ma iya. Asoman do mangubah gabi musuh. Songonin ma homa kwejo rumah sondahanon. Lang jupah bani atau buhon di kuhur. Kita kaki diuton. Aha namasa dohasa. Tapi haganut ay jalur Yesus do. Lang ado bagi dondong atape hata nasumsam na luar bani pamatang. Jumpa kontis gubernur kabarangkita ini sosak murid diuru. Naburit na tong menggagat siksaan madhumma yang bani sadar ulama ay makula di Yesus. Marite permain ni gabi ulama ia galut gabi sadar pastian gulung. Ay magulung na mamutomin lang adong beul ringis gila gomblok risa-risa. Dumay parmabe ay jana margani gabi naguluang magulus kaya sikong. Onman agatilang dialog si Harun ni Jogo. Lampitan ulan Yesus mencalohon hamar sikong tapi haju conganti selaku anak ni batape gabe diomo umumkan. Sibuai ma aima paluah ma dirimu anggo anak ni bataboho. Ia sedeau aima halak nasado kau mamparibagas kon hata apa bilani Yesus. Tapi barisan Yesus do ai rubani sidea si dua rupa ai lang nindo hamba pa mapangulagi mauhurmu ay segi woto sidea na dinayan niya. Tetap ke Yesus pada dan ini nagabe sinsinan marpangulagi do uhuni yang puni jangan disasap dulu seni sidea iberedo pangarapan malkite maluahon kumbani sidea nama isai dia ia Yesus indro kumbani harapan dosa do ase ulang manggung sidea tapi ase jepang kagoduhan kita pe saing arado homa marpanalang Yesus bani golunda tapi holongi uhuni langongga mangubah age utikpe lantar kaluhon kuasa dosa holong na adong bani Yesus. Jumat Agung ay peristiwa kaluahan na menjadi ibata manifestia Dolorosa. Gawe bukti na do igalang na ibata anak ni gawe perdamaian bahay haluan ni Joma. Tongon tene legal do dalam na ibata pakun pikiran ni halunaon. HP na ganti masa urunta do lawan ipat urunta kurang operita mengurusi urun na ibata abata bangsa dasar. Jolo kita kapauti haluahon ada kondos bantuan. Paribagason kita mahatani Tuhan nasai pengipatan. Gahon kubanta kanite ambilan. Hatani Tuhani doa galuhon banta alhatani langoga mubahu bayan hina. Sonari ronsi sadongka-dongkani. Ulang ma doa kita mubah-mubah. Tapi do kita makote padan kapor sayauka kubali Tuhan ini. Ulang gabe pangolong kita bani hakani tapi usai gabe tiban cai bani baturan masih padan komake
dialusihan suasana dengan naga hilang kaluluhuran ante tonggo lupa kita dorasi dan tindakan. Malanyari kasoman gawe Kristen na tubuh mahita oros mahita balik Tuhan ni lang kita makide pamangan tapi balik Allah apa pengabak kasiko dingat kita makosong Roma manaron Yesus prosimate ia balihayo kaksila ase malua kita panirurut di dosa ibabas Kristus do masasat balut dosata riap pakon Yesus manggolu mahita rosi sadoka di dokami. Puji Tuhan, mari kita kembali Haleluya nomor 427 ayat 40b dan sebuah ayat 42. Saksiwan kita atau saya tadi kawan saksiwan ini adalah alat takut saya balisat dan lawan. Kalau saya Argogo sa tanimba, naman napaangin pakon tanong. Aupor saya maning Yesus Kristus, anak milibatan sa sanatin, Indo Duanta, na tinibukon Miss Maria, sa ganape haliaman. Marmite ito pinambasi, naman na marmi, galing orang Pontius Pilatus, iparsilakon, mate ang jahaitanong, turun na koridor, ulang manggul bani na mate, bani hari patulog. Naik ke surga, aja Indonesia ni mata mama, parkokoh na sonarimbang, unjay maya mula magira, lao manghumi alat na manggulu, pakor na
saya menuntun dunia pasti, manusia persadaan napasi ini, masalah segala napasi ini, banyak serapan dosa, banyak kesombongan yang telah, kembali aku kami sedekah di doa. Amin. Selain kita bersama kemudian dari seksi 6.
Kurnia Tuhan, menurut kita menjalani Haleluya nomor 62 ayat 1 sampai ayat 60. Amen.
ketika menyerahkan jiwa mereka untuk menyiksa Tuhan Yesus. Bahkan mereka mencambuknya dan memakan tangan dan kakinya. Mereka mendirikan salib itu sambil tertawa dan mengomong Tuhan. Lalu tampaklah sinar matahari semakin terik dan perlahan mengeringkan darah dan keringat yang bercucuran. Ia disaksikan oleh banyak orang yang memandangnya begitu hina. Namun untuk orang-orang yang ingin membela dan membantunya, tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menangis dari bawah itu. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia sendiri tidak bisa diselamatkan. Itu kan yang tidak dari Indonesia. Itu kan raja Israel. Baiklah raja Israel. Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kami melihat dan kami percaya. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu Mesias yang kalian sebut itu. Nabi yang telah turun. Siksa dia. Ketika semua itu terjadi, maka datanglah
Amen.
Dami ini bata nama kasih berbuat taruhan iman merenungkan luhur apa pikiran siang ibagas Kristus Yesus. Amin. Dengan penarikan dari Tuhan kita dari peringatan permateri Tuhan Yesus Kristus panorang pun sihun diperhatikan se ubat pasal permateri Tuhan Yesus makiteho refleksi kembali penulis Hebrew nama pun dari Hebrew pintu 10 ayat 10 dan kembali ayat 25. Hebrew pintu 10 ayat 10 dan kembali ayat 25 dan kemudian dari Tuanda selama materi untuk badan si bagian untuk bagi sedia dosaku panorangai nili Tuhan ini. Nah kolon kudu kita ku bagus kudu disedia. Anda sudah kolon kudu ai bagus hati-hati disedia. Duk ai usen. Anda sehingga ingaton kudu dosa disedia. Pakon hajaran ni sedia. Asia rumah sasapai sehingga masa galangan tardosa. Golpa-golpa keburukun hapersayau lumba-lumba seulang kembali. Air siang salina halai rumah alun bata kisah minggu telah masuk ibadah siaran mahasikai ibadah garong di Yesus. Kembali dalam baru anjahan manggul ai na ibu bata melokusi kire-kire ai ma dagingnya. Anjahan lubarong pemabata maling bolong namang gonggong rumah di naibata halalinay dohori kita manaibata maruhur na sitong ibagas ako sayaw na go maruhur na loko na kuras kumbali pangmaraniwur na sambor apay ibagas akula na loko pinapasing markite bah na ursi portikma dolong kita pangarapan na loko ni muhontari ay hatigan niwur do na markabakos para dia kita sama kita, asal bersyukuran kita makan polo apa hoja nama dia. Anjama ulang mata di pun kita perbuatan, somal bagi bahana. Tapi lambin masih pagulpaan kita, halalnya lambin bohorma hari-hari ididah nasihat. Jama dasi. Kita keluar na hinar dari Tuhan ta. Setiap tahun kita akan selalu dibawa kepada momen yang seperti ini. Momen untuk mengingat penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebenarnya bukan hanya penyaliban Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Setiap tahun sebenarnya Bapak Ibu, kita selalu dibawa untuk mengingat dan mengenal bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Mulai dari masa kelahiran, kematian, kebangkitan, parnaik dan roh itu dinamasi, selalu kita dibawa dalam kondisi yang demikian. Harus disebutkan anak Israel. Orma sebenarnya siwal makatahun. Salah satu fungsi utama ibadah Kristen itu adalah untuk mengingat dan mengenal. Ada yang kita ingat, ada yang kita kenal. Siapakah itu? Perbuatan Tuhan Yesus. Maningon ikawotokan obat terus Bapak ingat. Ulangan dari rumah kita pada pekerjaan Tuhan yang kita terima. Setiap tahun melalui liturgi kita selalu mengingat dan mengenal Tuhan Yesus. Allah tutup sonah pang mensiarkan. Melihat drama yang dipersembahkan yang dilatih dengan begitu baik oleh nama Roso. Karena saya memang tipe orang melankolis, saya gampang terharu dan gampang memikirkan anak-anak. Padahal setiap tahun sudah selalu dibawa dalam ingatan dan kenangan. Tetapi ketika itu selalu terjadi, mengingat dan mengenang bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu sungguh membuat hati ini terharu. Kurasa kita kenali bahwa rumah kita Bapak Inang dan Sikon. Dan itu kita simbolkan dengan pakaian kita memakai baju hitam, dan itu sebagai simbol akan pusok di kurban. Halanya Bapak Inang, kita lakukan dari Tuhan kita akan semakin bisa mengingat dan mengenang bagaimana pengorbanan Yesus dalam kematiannya.
dalam konteks pemahaman firman Tuhan pada saat ini. Tapi hasil kita mengalusi kata Tuhan basahon tangan kita Bapak kami masuk dalam sebuah pertanyaan yang sederhana. Bapak Ibu nama bosok, pertanyaan adalah ini: apakah sebenarnya masalah utama manusia? Ada masalah utama bagi gelut tahun. Banyak masalah kita, bisa kita sebutkan mulai 1 sampai yang 10. Tapi di antara yang 10 itu, manakah yang disebutkan masalah utama yang membuat hidup kita ini bermasalah? Kami ingin seringkan ini bagi Mesiam. Dalam ibadah kita kami seperti menandai ada beberapa Mesiam yang menuliskan kekhawatiran, ketakutan Mesiam, dan juga ada mungkin nama-nama yang menyusahkan hati Mesiam dalam selembar kertas yang Mesiam bawa ke salib. Dan memang jujur Bapak Ibu, saya bawa itu ke rumah dan saya baca satu-satu dari satu-satu. Dan posma guru Mesiam, saya tahu siapa yang menuliskan itu semua. Alami tanpa Mesiam disebutkan ibu, namun untuk kurang Mesiam dijahit, tapi saya tahu siapa yang menuliskan itu. Karena sebelum Mesiam tuliskan itu, saya juga selalu sebenarnya mengamati kira-kira apa yang menjadi pergumulan jemaat PKPS Kencana, baik secara pribadi, baik secara ataupun keluarga. Dan beberapa masalah yang akan menjadi doa kita jadi ada yang bergumul tentang sakit penyakit anak dan berdoa supaya anaknya bisa disembuhkan. Dan itu ditulis oleh sepasang suami dan istri. Tidak dituliskan, tapi saya tahu siapa yang menuliskan. Ada juga yang menuliskan masalahnya adalah tentang anaknya yang mungkin belum seperti yang diinginkan oleh orang tua, mengharapkan supaya Tuhan menjamah hatinya. Ada juga yang menuliskan tentang kerinduannya supaya Tuhan berkenan kiranya memberikan berkat, menambah omongan kepada keluarga. Di samping masalah-masalah mereka dengan biasa. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah itu masalah manusia yang paling utama? Ada juga menuliskan tentang ekonomi, kemudian ekonomi dan pekerjaan. Dan nama kosong itu saya lihat banyak menuliskan tentang kekhawatiran akan masa depan yang katakanlah masih dalam upaya. Mulai dari suku kami pertama, apakah itu Bapak Ibu masalah kita yang utama? Bukan kami menyatakan ini tidak masalah, tapi apakah itu yang menjadi masalah utama kita? Jujur, itu kertas-kertas yang saya tulis, itu saya bawa dan saya sampaikan kepada Inang sedikit, dan Inang mau membaca, dan saya katakan ini adalah pekerjaan saya sebagai pendeta. Dan ini akan saya buat di dalam dua saya kepada Tuhan. Halanya ini siang mengurat penanggulan yang berkumpul dalam sakit penyakit sama itu. Tengen bersiang Bapaknya saya doa dan Tuhan bangun nesai. Nesai mengurat masalah parlaku menyembah yang mungkin belum juga pada saat ini. Dan dalam permohonan supaya Tuhan jamah. Tengen untuk siang kumah saya doa Tuhan. Manahipun komponen sepakat. Nasam mengurat pemulihan ekonomi dan pekerjaan. Tengen udah siapa Pak? Saya doa Tuhan bekerja memulihkan kehidupan ekonomi kita. Dan ada yang menuliskan ditambah omongan dan untuk menerima omongan. Tengen udah siapa? Semoga Tuhan yang akan memberikan itu. Kubani berdoa. Tapi mulai kita kembali teksnya bilang itu adalah bagian masalah kehidupan kita. Tetapi penulis Ibrani menyampaikan kepada kita ada satu masalah utama dalam kehidupan kita. Apakah itu? Dosa. Dosa yang merupakan masalah utama bagi hidup kaum. Dan mari kita lihat sejenak, benar atau tidak dalam sebuah angka. Bapak Ibu, siapa yang bawa kita secara khusus perjanjian lama? Coba kita lihat. Kira-kira berapa halaman perjanjian lama? Sampai kita punya ya, kalau di dalam perjanjian lama itu 1266 halaman.
Berapa lembar dari 1266 ini yang tidak berbicara tentang dosa? Hanya 1 lembar saja. Kejadian 1 dan kejadian 2. Kejadian 3 sudah masuk dalam cerita dosa. Dari 1266 lembar halaman Alkitab kita, hanya 1 saja yang tidak berbicara dosa, lainnya berbicara tentang dosa. Ayat yang disebut pun Hanani. Dosa ternyata masuk dalam sejarah kehidupan manusia dengan begitu luar biasa. Dimulai dengan si Adam dan si Hawa. Dan disebut pun Hanani Bapak Iman, sebenarnya dosa menjadi masalah kita yang utama. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kita, hati kita mendengarkan itu, bergetar atau tidak. Karena memang ada kesonon. Kita menganggap dosa itu sudah seperti umum. Ketika disebutkan kita manusia berdosa, mungkin kita berkata biasa-biasa saja. Hati kita tidak bergetar. Tapi sebenarnya ketika dikatakan seperti ini, kita adalah pezina, kita adalah pencuri, kita adalah pembunuh, kita adalah orang yang suka menginginkan harta orang lain, suami orang lain, istri orang lain. Ketika disebutkan seperti ini, bagaimana perasaan kita? Bodoh tahun langsung tersinggung, hati kita bergetar. Atau seperti Yohanes berkata, hai kamu keturunan budak. Mungkin kita bisa tersinggung. Tapi yang tersinggung ke kita, tergetar pun hati kita, itulah sebenarnya dosa itu. Itulah dosa itu. Ketika kita suka menyalahkan orang lain, itulah akibat dari dosa itu. Dan ini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka melakukan dosa, tapi saling menyalahkan. Bukankah anggoti kita menyalahkan bayi pohon? Kita selalu sering melihat kesalahan orang lain. Kita bisa menuntut orang lain. Kita bisa mengkritik orang lain. Tapi tidak pernah melihat bagaimana diri kita. Itulah dosa itu. Itu yang dilakukan oleh Adam. Ketika kita suka menyombongkan diri kita, bukankah itu yang dilakukan oleh penduduk pada saat itu yang mencoba membangun menara Babel, ingin menyombongkan diri di hadapan Tuhan, menganggap mereka bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Anggosomai tahun. Itulah dosa itu. Begitu banyak orang yang berpikir apa yang dia peroleh, baik jabatan, baik hidup, baik kekayaan atau apapun itu, dia anggap seperti perbuatannya sendiri. Itulah dosa itu. Ketika ada orang membunuh, cerita tentang Kain dan Habel, ada iri hati, itulah dosa itu. Ketika Yakub menipu Esau, itulah dosa itu. Jadi, boy abang masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, sekali lagi itu adalah dosa. Sadari itu dalam hidup kita. Itulah masalah kita yang utama. Dan bangsa Yahudi atau bangsa Israel memiliki instrumen untuk bisa menyelesaikan dosa bagi Yahudi sendiri dengan 2 perkara. Satu dengan hari raya pendamaian, dan yang kedua dengan kehadiran para imam. Sekali-sekali ada hari raya pendamaian. Pada hari raya pendamaian, para imam akan melimpahkan dosa bangsa Israel kepada seekor kambing. Itu makanya kalau kita mengenal kambing hitam, itu sebenarnya berasal dari tradisi Yahudi. Kesalahan dosa bangsa itu ditimpakan kepada seekor kambing oleh imam, dan kambing ini kemudian dibiarkan berjalan ke padang gurun. Itulah instrumen bangsa Yahudi untuk bisa menyelesaikan dosa mereka. Tapi pertanyaannya, apakah dengan ritus yang seperti itu, dengan mengorbankan domba, dengan mengorbankan lembu pada hari raya pendamaian, bisa menyelesaikan dosa? Dengan tegas firman Tuhan berkata, tidak. Masih ada pun perkara. Karena lembu dan domba itu yang dipersembahkan pada hari raya pendamaian itu dilakukan setiap tahun. Berarti ketika dipersembahkan bagi 1 tahun, dipersembahkan dari tahun berikutnya, berarti itu tidak sempurna. Nah, kedua, dosa tidak bisa diselesaikan dengan darah domba dan darah lembu. Napa tuh imam yang melaksanakan, yang melakukan ritus itu juga pertama terlebih dahulu membuat persembahan untuk dosanya sendiri, baru dosa kepada seluruh bangsa Israel. Pondok atau Bapak Ibu, ritual yang dibuat oleh bangsa Yahudi ternyata ibarat pintu itu tidak bisa membuka pintu pembebasan.
ibarat jalan itu adalah jalan yang buntu. Walaupun berulang kali mereka mempersembahkan korban, tidak bisa menyelesaikan dosa, hanya bisa menutupi dosa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika pintu itu tidak bisa terbuka, ketika jalan itu terasa buntu, penulis Ibrani berkata, ada imam agung yang sempurna, ada domba Paskah yang sempurna, yang kesempurnaannya itu dia mati hanya untuk sekali dan untuk selama-lamanya, atau bahasa rohnya ex habas. Yesus mati dan kematiannya itu adalah kematian yang sekali dan untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi cerita dua kali Yesus mati di Golgota. Artinya hasil disebutkan keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus melalui darahnya yang tercurah itu cukup untuk keselamatan manusia. Jadi pengorbanan Yesus membuka pintu, pengorbanan Yesus membuka jalan, tidak lagi tertutup, tidak lagi buntu, tetapi kita sudah menerima keselamatan. Oleh apa yang disebut penulis Ibrani dari teks Paul, keselamatan Tuhan itu sempurna, tidak perlu lagi ditambah oleh manusia di dalam tindakan. Bapak Ibu, kita dudukkan langkah dari Tuhan. Sebelum lanjut kepada sedikit refleksi, kita akan mengingat dan mengenang saja sebenarnya dalam ibadah kita. Kami mau menyampaikan sesuatu hal yang walaupun sederhana, tapi sesungguhnya sangat menarik. Saya mau katakan seperti ini. Yesus yang disalib itu sebenarnya tidak luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya bukan hanya Yesus yang mati disalib. Ada yang penjahat kiri kanan itu juga mati disalib. Dan sebelum Yesus juga itu ada orang yang mati disalib. Karena disalib itu hukuman yang diadopsi Roma dari bangsa Persia untuk menghukum orang yang paling jahat. Dan secara tafsir politik, Bapak Ibu, secara tafsir politik Yesus yang disalibkan itu tidak ada artinya. Karena orang yang disalib itu adalah orang yang paling jahat. Itu dalam tafsir politik. Dan dalam tafsir budaya juga, orang yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Makanya posisi kaki orang yang disalib itu tidak sampai ke atas, tidak sampai ke bawah. Dia tidak diterima di dunia atas dan tidak diterima di dunia bawah. Itu tafsir budaya pada saat itu. Tafsir sosialnya juga seperti itu. Orang yang disalibkan itu adalah orang yang benar-benar dihindari oleh masyarakat. Tafsir politik, tafsir budaya, dan tafsir sosial menyatakan tidak ada keistimewaan untuk Yesus yang disalibkan. Tetapi orang percaya pada abad pertama dan sampai pada saat ini tidak memakai tafsir politik, budaya, dan sosial. Kita memakai tafsir iman. Apakah tafsir imannya? Oleh kematian Tuhan Yesus, kematian itulah membuka jalan keselamatan kepada saya. Oleh kematian Yesus, itulah yang membuka pintu keselamatan kepada saya. Jadi kita memakai tafsir iman di dalam memahami kematian Tuhan Yesus. Dan menurut teks ini ambilan Ta'om Bapak Ibu, itu cerita 2000 tahun yang lalu. Itu yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Saat ini kita akan berbicara apa yang kita lakukan dalam mengingat dan mengenang apa yang dilakukan Yesus kepada kita. Yesus sudah jelas memberikan nyawanya kepada kita, memberikan darahnya tercurah kepada kita. Sekarang kita masuk kepada apakah yang kita lakukan. Saya, Bapak Ibu dan Apostol kita lakukan, yang kita lakukan dalam momen mengingat dan mengenang Tuhan Yesus pada saat ini. Ada empat sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama pada ayat yang ke-20. Ketika kita sudah masuk pada perenungan, penghayatan mengingat dan mengenang Tuhan Yesus. Pertama, penulis Ibrani menyatakan pada ayat yang kedua, dohori kita manebata maruhur na sito. Dohori kita manebata maruhur na sito. Dulu orang tidak bisa dekat kepada Allah hanya melalui imam. Tetapi sekarang imam itu tidak ada lagi karena sudah ada imam boleh.
Halanya setiap orang sekarang sudah bisa mendohori nebata ibadah seluruh nasitong artinya aha dohori hamma dohori kita menebata ibadah sepikiran nasitong ahmai nomor dosa kudona iporsan Tuhan aku namin natalu di bawah gugol bata ay tangan kudona min na ipahaku bagi igol bata ay aku namin natarsilan igol bata ay mga kuhul na sitot ay dohori menebata ibadah sepangarusian na susunay ay kita hidup bukan karena perbuatan kita tapi karena ada Tuhan yang mau mati. Halanya Bapak Imam, muncul pertanyaan, apakah sebenarnya yang menahan Yesus di atas kayu salib? Tafsiran dari Yesus, apakah yang menahan Yesus? Pengen uhur tak? Yang menahan Yesus di atas kayu salib itu bukan paku di tangannya dan bukan juga paku di kakinya, tapi yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu karena kasihnya kepada kita. Seandainya Tuhan Yesus turun dari atas kayu salib itu tidak ada kesalahan, tapi dia tetap bertahan di atas kayu salib. Nalang pagkaklah kolong ni ubahlah agama. Dohori manebata ibagas pangarusiyon na saudara. Aku berdosa, tapi Yesus yang menggantikan dosaku. Aku yang berhutang, tapi Tuhan yang membayar hutang dosa. Dapat Tuhan disebutkan bagi ayat 22. Politik majorong kita pengharapan majorong dunia politik. Mari tetap berpegang teguh dalam pengharapan yang sudah kita lakukan. Apakah artinya? Konteksnya pada saat itu banyak orang yang murtad, banyak orang yang menyangkal pada masa Heber imannya untuk meninggalkan Tuhan. Dengan cerita Yesus yang disalibkan ini menjadi ingatan dan kenangan Bapak Ibu. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Politik menjolong pada dunia Tuhan. Jangan sekali-sekali pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin karena dalam perjalanan kehidupan kita yang berat kita bisa lupa boleh-boleh saja, tapi jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Halanya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan. Napa tudupon ijodusupon Bapak Ibu. Balik ayat 24. Kita yang mengingat dan mengenal Tuhan Yesus, apakah yang kita lakukan? Para dialihon kita sama kita, hasil bersyukuran kita mendalamkan kolong apa hauza nama dia. Dalam Yohanes 19 sebut konsumsi, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat. Peristiwa salib adalah peristiwa Yesus memberikan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Apa yang paling berharga bagi yang bagi hidup dan kita katakan itu adalah harta kita. Apa yang ada pada kita yang paling berharga itu adalah nyawa kita, dan itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan apa yang paling berharga yang dia miliki, karena yang dia pikirkan itu bukan dirinya sendiri, tetapi yang dia pikirkan itu adalah keselamatan manusia. Yesus mau mati di kayu salib berkorban, karena yang dia pikirkan itu adalah kalau saya tidak mati menyelesaikan misi yang daripada Allah, kita tidak akan bisa selamat. Saya tetap meninggal ibadah dosa Allah. Jadi untuk dulu tetap kita ingat ibadah Bapak Ibu. Ketika kita memang sering berpikir ya, hidup ini kadang hanya untuk diri kita sendiri. Apa yang kita miliki mungkin hanya untuk diri kita sendiri. Waktu yang kita miliki mungkin hanya untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu itu hanya untuk sendiri. Belajar dari apa yang diteladankan Tuhan Yesus. Hiduplah juga untuk orang lain. Jadilah berkat juga kepada orang lain. Jangan hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan, keperluan, pergumulan kita sendiri, tapi arahkan iman kita untuk juga bisa peka kepada apa yang dialami oleh orang lain. Ayat pada itu disebutkan pada yang kita salah kita mungkin tidak tahu ada yang kurang yang dialami oleh orang lain. Pada yang kita sama mersiujuran kita mendalam kolong apa horza nama dia, hidup dalam persekutuan yang saling menopang di dalam kasih. Napakan Bapak Inang dan ayat terpuji disebutkan ketika kita mengingat dan mengenal Tuhan Yesus. Ayat 25
ulang ma telipon kita perbuat soal nasional. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Masih ini halangi dan mendohormat panorami lang mengasih kagolpaan kita. Bapak Ibu, ang hanami ng magiging kita. Solong magwi kita. Solong magiging kita. Dan tangguan ni ang bilan ko, isay na ro, bani ibadah Jumatan panorama, rohma bagi panorama Paskah. Hal ini semua secara liturgi, orang yang ikut secara liturgi, orang yang ikut di dalam Jumat Agung dalam proses perenungan kematian Yesus, tetapi tidak ikut di dalam proses kebangkitan Tuhan Yesus, sebenarnya dia berhenti pada kematian Tuhan Yesus. Atau yang paling parah ada, tidak ikut dalam ibadah Jumat Agung, tapi ikut di dalam ibadah Paskah. Dia tidak ikut dalam hal yang perenungan penderitaan, tapi ikut dalam berita sukacita. Secara liturgi itu tidak benar. Maka di sini disebutkan ulama tadi pun kita perbuatan. Ulama tadi pun kita perbuatan. Selalu setia dalam sebuah persekutuan apapun itu, Bapak. Kehidupan persekutuan kita itu ibarat seperti adong semang mana perusahaan. Pernah Yohanes Kepri, salah satu tokoh reformasi, didatangi oleh seorang orang percaya pada saat itu, dan dia berkata atau tepatnya memberikan pertanyaan, saya tidak membutuhkan gereja, saya tidak membutuhkan persekutuan, bisa kok iman saya betul ketika saya dalam kesendirian. Rohma dia tidak banyak berbicara, kebetulan di situ ada api, ada arangnya juga, dan dia mengambil salah satu arang atau dari bara api ini, dia keluarkan itu. Setelah beberapa lama, dia berkata kepada orang yang bertanya, apa yang terjadi dari proses yang kami lakukan? Ini mati. Kenapa? Karena dipisahkan dari tumpukan mati. Seperti itulah orang Kristen. Ketika dia hanya hidup dalam kesendiriannya, tidak mau melibatkan diri, pada saat itu bisa saja imannya akan menjadi mati. Bapak Inang datang parudi sehari. Sebentar lagi kita akan mengikuti khotbah masih perjamuan kudus, mengingatkan kita, mengenangkan kita akan apa yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Inang, hidup ini adalah sebagai sebuah pilihan. Bapak Maha Kuasa, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau kita mau damai dalam hidup ini, itu terletak dalam doa, terletak dalam pilihan. Ketika nanti di dalam bimbingan perjabatan masih selalu muncul sebuah perenungan akan keberadaan kita, dan sampai kepada titik kita sampai kepada mengingat orang yang menyusahkan kehidupan kita, orang-orang yang menurut kita tidak damai. Doakan itu di dalam hati. Pakai tokoh kita ibadah supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar damai di dalam kita. Di pergokok kita kita hadapan Bapak Ibu. Mengarusi kata orang. Tapi dilakukan percaya. Amin mertonggongan. Dan itu hamba kami di surga, banyak hatamu nalung onwes benar. Nah, membuat kami bisa mengingat dan mengenang kembali bagaimana ya Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan keselamatan yang sebawa ditawarkan kepada kami itu adalah keselamatan yang sempurna, yang membukakan pintu keselamatan dan membuka jalan keselamatan secara baru. Dan biarlah kami hidup di Tuhan di dalam sebuah kehidupan yang merefleksikan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam orang-orang yang telah menerima pengorbanan yang daripada. Karena itu biarlah ya Tuhan firman-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami secara pribadi, dan dengan Roh Kudus-Mu membawa itu kepada hati kami masing-masing, sehingga hati kami dipenuhi, diperintah, dikuasai oleh firman, sehingga benar-benar ya Tuhan ada hadirat Tuhan, ada proses penghayatan firman Tuhan
yang lebih baru dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami ingat dan yang kami kenal itu tidak sia-sia, tapi memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baru lagi, yang memiliki damai, yang memiliki pikiran dalam sebuah nilai pengorbanan, penerimaan, pemulihan dan sukacita. Diberkatilah kami Tuhan, jemaat-Mu di Kota Pontianak dengan firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Prima Indus kita dalam kita, tangan kita berlebihan dan lebatkan ada keuntulan fakta tahu menggalang. Ayat menatap surat bagi Kebil 10 ayat 1. Membalik nama dia apa nama sekiri-kiri, ulang mahalupah nasional, ay galangan nasional itu pun na kata, sonari bersama kita galangan.
riak mahita jongjong. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus. Namangakon dagingku anjahan na manginong darokku. Dapotan kagaluan na sa lokak ni lokakni. Anjaha kapukon kulo iya bani ari parputi. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami pagalog niur na tersulur bagas Tuhan Yesus Kristus. Ham dosibere haluahon pangkon kagaluan na sa lokak ni lokakni. Marhiyan aku Yesus Kristus Tuhan nami. Nasir-sir manggalangkon diri magpokpok hanami patosa. Bali na jalo hanami parpadanan na pasimon. May lukma urmo banan. Tuloy mo na pasingin pa mabuha-ubur apa na patotakon haparsyaw nani. Asilambit magdenger ni hanami hubali Yesus Kristus na magpokpok hanami. Amen. Biya kita magtonggo, marinitonggo ni Nazarton ni Tuhan Yesus subatra. Hamba namin ang di atas dan mapalasing maga, serok maga, sesar marus dulu, maupun sama dari atas. Kaya apa yang kita berdua hari-hari, sesama dosa nami semua panasap nami, bagi dosanya semua dosa kebahanan. Ulang nami kebaikan perajuan, lalu hamba nami bantu, ayah hamba pada raja, para hamba Pasang apa bisa rukah ni rukah. Kita galuk na ginargali na ibatan. Iparsita ita sonari manjaro parpadanan na pasigil. Halanian, ningon takas do bata pasal horjabagal na pasigil. Rosyahan do bita kuncil. Parpadanan na pasing ay mahalilahon ni lukliur ni bata bata. Halanian ay magterima kasih manita hubani ni bata. Nalup pagwakon kita marhindi anak ni Yesus Kristus. Bali nasihon dalu kita muti pakon angkur nagabi perhitian ni daging pakon dalam ni Kristus. Roh mahita ubani Tuhan tay bagastoro apa bersin niyo. Halanyay, balo si hamba sukun on. Ihapos sa ihamdo Tuhan Yesus Kristus. Nadobro ko tanamon pagwakon pardosa. Iya nadokmati at pamulak manggolo magpokpokham. Mamorsan janang marasap dosamu, ihapos sayay hamdo, ihapos say hamdo tuti pakunangku, nabani parpadanan na pasikin, inmanagagay parhita ni daging pakundaro ni Tuhan Yesus, ihapos sayay hamdo, raro ang magkagulupon kasasapan ni dosa, naro pinag Tuhan Yesus subamu margida na magkagulupon golub na baru. Raro ang mardear pakon halak na manusani kumu, jangan manasap dosani. Raro ang ibagas malasihur do na bata manjalon pangakuan sisunayan. Terpuji mana bata marhite hagalup parberuhon ta. Amin. Lima pria Menurut kita menjadi haleluya 470 karena perlobeh pemain yang kedua. I know
solai untuk kita mampukan merdeka Tuhan faktor malangiyong hatan ni Tuhan Yesus bali na masasipon parbakalan na pasipin. Buat Tuhan Yesus mengalami begini sangka nama dapat tahliah dia. Ya tahun mata terima kasih upaya kepikiran air kirim manusia diri dia tahu. Dalam sama jahapan bagi kudon nabi lewat pokok nasiam bagi sama sulit gade peringatan. Ay duman sisir hagaluhan. Dahil jatuh bersama dan rakyat di Jehovah, mertua masalah nama tegar di Uhud, ubani. Daging kulong na nireon makpokpok ang.
Hikmah nama rahmat pakol patotakon uhur na siyang laho magpaprosesi. Asal dari siapa berubah dan sarokan di rokani. Amin. Puji Tuhan, melalui kita melalui nomor 120 ayat melalui kemakaian. Riak Mahita Jongjong. Puji-pujian pakon na terima kasih ko. Saya pujian dulu Jehovah bagi segala panoran. Tong-tong puji-pujian di bagas pamaman. Mari kita Jehovah do merdeka tundui. Untuk diharap nama dulu wahai dari manas mahu. Hasomani siapa aku paggal pun Jehovah. Serah mahita bagi puluhan berani. Kupindani do Jehovah, anjahay malo si doa. Ipaluan baru bagi segala biar. Puji nama Jehovah, terima kasih mahita bani. Amin. Melalui musik kita kembali melalui nomor 110 ayat 60 ke ayat 62.
Riak kita dong. Martong kumagita mangruskon galangan tahu bani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa Nabi, partriat rakyat jalan namja kuban Nabi. Terima kasih Maha Tuhan Nabi Tuhan. Halali tong ripas pasuhan gulun Nabi. Doma ya sumali Tuhan Nabi. Jalan ripas pasuhan mutadani das kubani sadari pohon. Sonari bagas malas niu. Roh Tuhan yang menguruskan buah di Holja. Narupi ni aras pasmu katigalangan terima kasih on pakon puji-pujian nami on pe sejauh hamba galangan nami on dan sangapun di Quran dan membayar lambing marah dari dahan harajan dunia ibagas boran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami telah hamba tonggo nami on amin. Terima kasih atas puji-pujian masuk bakon hanami hubang. Halai rumai kedua ham hanami humbani dosa nani marikite parmatu. Ita alhamdulillah boi. Orahan dan ulang narakio. Asimalu manjaa bersimada hanami bagi harga Tuhan. Nalu tubusan. Para boi ham hanami makargang pakpokopan. Pakpon panubusun yun. Anjaha manasion horong niya temung nalu pondos benar. Batu buhama pangarapan nani hubang. Asimanggogo barang mati pihanami hamma tota rajana berusia tonggo nani on ibagas hidup pakon horong ni atin amin lahu manasyam jana barita manasyam na itong atongan ni ibadu bigu hamuliani itong atongan ni bangsa-bangsa halongangan binahini ay dalam hamma pasu-pasu malitukan na bata. Ipasu-pasu ang jahay paro Tuhan na batamaham. Isondang pun Tuhan na batamaham ini ubang. Dalam maydok menghuni mangidak ham. Hidup bato Tuhan na batamaham ini ubang. Dalam ipasorang madamini bani tondrimu. Amin.